Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai konsep penilaian sistematis sebelum, saat, dan setelah bencana pada korban, survivor, populasi rentan, dan berbasis komunitas. Definisinya ya, yang pertama bencana. Jadi kalau dilihat dari sisi penilaian, ada fase pre-impact, ada fase impact, dan ada fase post-impact. Jadi tiga fase ini menjadi indikator utama pada saat saudara-saudara melakukan penilaian terhadap kasus bencana. Untuk fase pre-impact ini adalah fase warning, fase tahap awal dari bencana. Jadi merupakan fase antisipasi, merupakan fase fasilitas pemerintah atau fasilitas-fasilitas yang ada untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Maka informasi yang didapat ini bisa berasal dari satelit, dari meteorologi, dari cuaca, dan seharusnya. Maka seharusnya pada fase ini persiapan itu harus sudah dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan warga masyarakat. Terutama pada daerah-daerah yang memang sudah sering terjadi impact itu tadi. Contoh, daerah sekitar pegunungan berapi, itu mereka sudah familiar. Artinya pemerintah sudah memiliki fasilitas untuk memanage bencana. Dan ini setiap saat di pre-impact ini dikomunikasikan, disiarkan lewat radio, lewat YouTube, lewat resmi, dan lain sebagainya. Jadi intinya fasilitas antisipasi untuk bisa memanage bencana dengan baik. Nah, untuk kita sebagai perawat, position di pre-impact itu apa? Satu, perawat itu harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Makanya ada perawat kompeten bencana, ada perawat kompeten rumah sakit. Sehingga ini harus menjadi fasilitas bagi kita untuk menambah kompetensi. Harusnya secara kaidah seluruh perawat yang masuk ke dalam jajaran pemerintah, karena memang tugasnya adalah melakukan pertolongan, maka kompetensi ini, pendidikan ini, pelatihan ini harus rutin diadakan per fase. Sehingga nanti pada saat tiba saatnya itu tidak melatih lagi, tapi langsung diterjunkan sesuai dengan kebutuhan. Secara teori loh ya, itu secara teori. Nanti prakteknya kan penyesuaian. Hanya kalau saudara nanti ada yang jadi DPR, ada yang jadi pejabat, ilmu-ilmu ini harus disampaikan. Intinya pejabat, intinya DPR itu kan hanya menyiarkan, hanya mengkomunikasikan, hanya menunjukkan, hanya mengkritisi. Nah, nanti yang gerakkan pemerintah. Tapi kan harus ada yang ngomong gitu. Tetapi kan harus ada yang melakukan judgement lapangan. Biar apa? Biar program ini ada. Karena memang ini adalah antisipasi kondisi. Jadi pendidikan dan pelatihan untuk keperawatan bencana itu menjadi kebutuhan
yang harus diadakan secara formal oleh pemerintah. Sehingga nanti sekali lagi pada saat tiba sesuai kebutuhan, kita para perawat siap aksi. Sudah tidak pelatihan lagi lah, mosok bencana terus pelatihan. Tapi kan kita bisa gerak, Pak. Bisa. Kita tanpa pelatihan bisa. Tapi kita akan lambat dalam hal tahapan. Sehingga nanti jumbo. Jumbo itu artinya apa? Harusnya di screening sudah kita tangani. Nah, itu nanti akan merepotkan sistem. Karena apa? Memanage itu bekerja secara sistem, secara kerjasama, secara bersama-sama, sehingga fase-fasenya harus dipahami secara bersama. Sehingga nanti menjadi koordinasi yang sangat kuat, sehingga akan cepat pada saat melakukan tindakan. Yang kedua, perawat harus ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kepemerintahan, organisasi lingkungan, Palang Merah Nasional, lembaga-lembaga pemasyarakatan, dengan memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi ancaman bencana. Nah, sekali lagi, tidak mungkin toh perawat terjun tanpa ada kebijakan, tanpa ada program dari pemerintah. Maka ini yang menjadi tanggung jawab besar adalah Dinas Kesehatan. Maka mereka harus punya program turba, perawat turun ke bawah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya simulasi, sifatnya seminar, sifatnya peragaan, dan lain-lain. Baik di kalangan yang disentuh kan bisa satu, yang resmi kan lewat UKS ya, usaha kesehatan sekolah. Terus menyentuh remajanya untuk kita latih penanganan kedaruratan tahap pertama di masyarakat, baru menyentuh masyarakat secara luas. Tapi sebenarnya ada jalannya. Ya itu tadi, sekolah dulu, remaja dulu, organisasi sosial seperti misalnya NU, Muhammadiyah, itu kan punya remaja itu, punya kelompok itu. Misalnya kalau NU itu penuh. Yang nomor 3, perawat harus terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Sama ya. Jadi 1-2 ini hampir sama. Kalau kampus, kita sudah gerak. Jadi kampus itu ada program yang namanya pengabdian masyarakat. Setiap dosen minimal 1 semester 1 kali. Sehingga kita terjun ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan. Salah satunya ya. Yang kedua, fase impatch itu adalah fase terjadinya klimaks dari bencana. Saat-saat di mana kita sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup, survive. Ini berlanjut hingga terjadi kerusakan dan berlanjut hingga bantuan-bantuan darurat bisa dilakukan. Karena pada saat klimaksnya impak, bantuan kan belum datang itu. Di saat terjadi bencana itu kan bantuan itu kan tetap tahap kedua setelah berita itu. Pas dengnya itu kan tidak ada. Makanya pelatihan kepada organisasi sosial, penyuluhan terhadap masyarakat, di sini kebutuhannya sambil menunggu bantuan tenaga. Pada saat itu tidak ada. Contoh gunung meletus. Waktu meletus itu kan tidak ada bantuan. Adanya kan setelah meletus kita sudah lari kemana-mana, korban masyarakat sudah berjatuhan, maka bala bantuan datang. Seandainya, ini kita ngomong teori ya, di saat seperti itu masyarakat sudah tahu, sudah ada yang memimpin, kan evakuasinya cepat, mengarahkan masyarakat ke titik tertentu kan cepat, sambil menunggu bantuan secara resmi. Nah, kalau kita sudah melatih loh ya. Nah, kalau
kejadian itu, fase impak itu spontanitas, masyarakat tidak tahu. Itu kan bisa bertabrak-tabrakan itu, karena tidak ada yang memanage, sehingga akan menimbulkan korban yang semakin banyak, dan fase jalannya kegiatan memanage bencana sebelum datang bantuan tidak ada, karena mereka tidak mengenal. Mereka mencoba melakukan tapi tidak ada ilmunya. Betapa itu kita bayangkan, mereka mencoba memanage tapi tanpa ilmu, akhirnya kan lari sendiri-sendiri, bertabrakan dan lain-lain. Sehingga fase yang paling penting adalah fase pre-impact. Impact ini sudah kejadian, jadi kita posisinya pasif sambil menunggu bantuan. Nah, peran perawat di fase impact ini apa? Karena perawat sudah dilatih, karena perawat sudah tadi kita pre-impact kan sudah pendidikan manajemen bencana, maka pada tahap ini harusnya dia sudah bisa bertindak cepat sesuai teori. Dia harus cekatan sesuai teori. Dia sudah don't promise. Perawat itu tidak boleh menjanjikan apapun dengan pasti, tidak menjanjikan harapan kepada korban yang selamat. Perawat itu tugasnya hanya merawat. Bapak ini saya rawat. Misalnya bencana banjir, kakinya tergores, darahnya mengalir karena tergores batu lancip. Maka tahap pertama pertolongan kita kan menghentikan perdarahan dulu. Kita tidak boleh menjanjikan Pak ini akan sembuh. Ya enggak. Pak, ini tahap pertama kita hentikan dulu perdarahannya dengan cara kita bebat. Habis ini Bapak kita lanjutkan rujukan ke pos terdekat Pak ya. Nah, begitu. Sehingga nanti banyak yang tertolong. Karena kalau kita jahit dulu terus udah yuk yang lain mati semua padahal korbannya berjatuhan. Maka tahap pertama ya penyelamatan, kirim, penyelamatan, kirim, penyelamatan, kirim gitu. Posisi kita di situ nanti. Makanya keywordnya ya bertindak cepat gitu tadi, tanpa menjanjikan sesuatu. Yang ketiga, berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan. Jadi anggap itu sebagai suatu pengabdian, dan itu sangat berbeda pada saat kejadian nyata. Jadi contoh cerita teman-teman dulu yang ke Aceh itu kan banyak teman-teman yang saya belum sempat dulu, tidak sempat ke sana karena ada rencana dari UI. Waktu itu kan saya kuliah di UI ya. Itu kehabisan pesawat. Sehingga teman-teman yang diterjunkan ke sana, mereka sampai di sana itu bukan malah menolong, malah muntah-muntah. Melihat bergelimpangnya mayat di sela-sela rumah di jalan, itu tidak terhitung. Sehingga perawat yang datang itu malah merepotkan orang yang sana. Karena tidak tega, kok seperti tikus gitu loh, diserong. Jadi orang itu kepalanya masuk ke got, dan lain-lain. Jadi malah hari pertama itu mereka malah tidak aktif. Karena memang kaget dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Sehingga mereka menurun antibodinya, dan malah banyak yang muntah dan sakit. Nah, berarti kan pelatihannya kurang lama gitu loh. Konsentrasinya berubah. Harusnya kan perawat itu kan teorinya kan empati dan simpati itu. Kita boleh empati tapi tidak boleh simpati. Karena kalau nanti kita simpati kan nangis kita. Nah, kalau kita ikut nangis, ikut sedih, nanti kita nggak bisa menolong dong. Maka sementara itu harus dihilangkan dulu. Meskipun secara kemanusiaan kan tidak bisa. Tapi secara profesi, bisa tidak bisa kita diwajibkan begitu. Maka harus bisa. Berikutnya, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan.
Ya sesuai dengan kita di situ sebagai apa, ketua kelompok kah, sebagai para pelaksana kah, itu nanti dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk jangka panjang bersama-sama pihak yang terkait diskusi dan merancang master plan of revitalizing, biasanya untuk 30 bulan pertama. Jadi kita diikutkan di dalam proses perencanaan revitalisasi dari sudut kesehatan tentunya ya, bersama dengan tenaga kesehatan yang lain. Biasanya kalau di lapangan yang paling sering kan dokter, psikolog sama perawat. Yang paling banyak itu, yang diterjunkan langsung. Kalau perawat kan kesehatannya, kalau psikolog kan jiwanya, kalau dokter kan medicine-nya itu. Nah, nomor 3, fase post-impact, saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat. Jadi dia sudah keluar dari fase darurat. Ya sudah sekitar 1 minggu, paling rendah kan 2 hari, 1 hari. Masyarakat mulai berusaha pada fungsi komunitas normal, dan para korban mengalami tahap respon psikologis, mulai penolakan, marah, tawar-menawar, depresi, hingga penerimaan. Ini fase post-impact. Jadi ada yang marah dengan kondisinya, ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang dan lain-lain. Dan itu bercampur baur menjadi satu, yang nantinya kalau tidak dilakukan pengendalian akan menimbulkan gejala yang jelek. Nah, peran perawat di fase post-impact ini apa? 1, perawat harus menyadari bahwa bencana itu memberikan bekas khusus, baik fisik, psikologis. Sehingga kita harus ya bermain hati itu tadi pada saat bekerja. Kita harus betul-betul menyentuh mereka. 2, stres psikologi yang terjadi dapat berkembang hingga ada beberapa yang traumatic stress disaster. Dan ini merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama. 1, trauma pasti dapat dikenali. 2, individu mengalami gejala ulang traumanya melalui flashback, mimpi, ataupun peristiwa-peristiwa yang memajukan. Jadi bencana itu masih terngiang di dalam hatinya, di pikirannya, di matanya. Kadang-kadang dia berteriak-teriak dan lain sebagainya. 3, individu akan menunjukkan gangguan fisik. Apalagi kalau ada predisposition jiwa, malah parah itu. Nah, selain itu, individu dapat mengalami penurunan konsentrasi, perasaan bersalah, dan gangguan memori, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Nah, peran perawat di sini adalah bersama dengan psikolog, ikut menenangkan, memberikan aktivitas-aktivitas pengalian, memberikan kegiatan-kegiatan kelompok, mengatur makan pangannya sehari-hari dari bantuan. Tim yang diberangkatkan berdasarkan kebutuhan setelah tim gerak cepat. Ini antara lain adalah dokter spesialis, dokter umum, apoteker dan asisten apoteker, perawat mahir. Perawat mahir itu ya tadi itu yang sudah pelatihan bencana, yang sudah pernah ikut pendidikan bencana. Bidan, sanitarian, ahli gizi, tenaga surveillance, entomologi dan lain sebagainya. Menyesuaikan kebutuhan lah ya, menyesuaikan kondisi. Dan ini nanti kan ada permintaan dari pemerintah ya. Makanya ini masuk di Kepmenkes 66 tahun 2006 berdasarkan kebutuhan tim gerak cepat dan tim RHA. Jumlah kebutuhan SDM di lapangan
dengan indikator 10.000 sampai 20.000 orang. Jadi indikatornya 10.000 sampai 20.000 orang. Dokter umum 4 orang. Perawat 10 sampai 20 orang. Bidan 8 sampai 16 orang. Apoteker 2 orang. Asisten apoteker 4 orang. Pranata laboratorium 2 orang. Epidemiologi 2 orang. Entomolog 2 orang. Sanitarian 4 sampai 8 orang. Jadi secara kaidah undang-undang tahun 2006 malah psikolognya tidak ada ini ya. Berarti kan sesuai kebutuhan ini. Ini kalau yang stres ini mungkin ya. Wes. Peran perawat dalam manajemen kejadian bencana. Nah, yang tadi kan peran perawat dalam fase pre, in, sama post ya. Yang ini peran perawat dalam manajemen. Manajemen itu mengatur bencana. Jadi dia ikut dalam posisi meminit, mengatur, mengarahkan. Bukan sebagai pekerja langsung. Perawat dalam ASKEP memiliki tanggung jawab peran dalam membantu mengatasi ancaman bencana, baik selama pre-impact dan post-impact. Maka perawat dikatakan multiple peran. Satu, karena dia meminit, dia harus menjadi salah satu penyusun rencana. Dalam hal kesehatan tentunya ya. Dua, dia harus bisa menjadi seorang pendidik di tempat itu maksudnya. Tiga, ini yang wajib. Dia harus bisa sebagai pemberi ASKEP, asuhan keperawatan. Dan 4, dia adalah bagian dari tim pengkajian kejadian bencana. Jadi dia dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus bekerja sama dengan tim kesehatan yang lain. Nah, kita langsung fokus ke ilmu kita. Terus tujuan tindakan ASKEP pada bencana ini adalah mencapai kemungkinan tingkat kesehatan terbaik yang terkena bencana. Tujuan utamanya ini ya. Saya ulang. Untuk mencapai kemungkinan tingkat kesehatan terbaik masyarakat yang terkena bencana. Nah, maka ada yang dinamakan peran pencegahan primer. Satu, mengenali instruksi ancaman bahaya. Nah ini ya tadi itu, di pre itu tadi. Kalau di pesisir itu kan ada sirine. Di YouTube banyak itu. Itu sirine apa? Kalau berbunyi gini itu kan ada itu. Ini kan harus siap kita. Kita itu artinya tidak terkena bencana ya. Ada instruksi, mengenali instruksi ancaman. Oh, kita harus siap semua. Seperti para pemadam kebakaran. Mereka itu kan pada saat ada kan cepat sekali pakai seragam sampai dengan datang itu kan instruksinya, SOP-nya kan jelas. Yang kedua, identifikasi kebutuhan-kebutuhan saat fase emergensi. Makanan, air, obat, pakaian, selimut, tenda, dan lain-lain. Nah, ini bisa kita dapatkan dari pelatihan. Dari pendidikan bencana itu tadi kita sudah banyak kurikulumnya. Sehingga perawat terjun itu sudah siap dengan kondisi sesuai kebutuhan. 3, melatih penanganan pertama korban bencana. Lalu siapa yang dilatih? Ya, organisasi sosial masyarakat itu tadi yang punya capability seperti Karang Taruna, remaja, sekolah, dan lain-lain. Berkoordinasi berbagai dinas pemerintahan, dan lain-lain ya. Ini tugas secara konseptual ya. Nah, pendidikan kesehatan yang diarahkan oleh perawat pada saat pelatihan adalah usaha pertolongan diri sendiri. Konsepnya kan gini. Kita itu jangan menolong orang lain sebelum kita siap menolong. Kalau Anda naik pesawat, Anda bawa anak, oksigennya menurun. Maka
Tahap pertama adalah kita ini selaku ibu, selaku bapak itu memenuhi oksigennya dulu. Kalau kita sudah terpenuhi, baru kita menolong anak kita. Jangan anaknya dulu, nanti kematian kita. Jadi si penolong ini harus disiapkan dulu, baru menolong orang lain. Nah, itu kita sebut sebagai usaha pertolongan diri sendiri. Jadi penolong itu diupayakan menolong dirinya sendiri agar kuat, agar sehat, baru dia menolong orang lain. Ya termasuk nanti Anda kalau ikut mendaki gunung, itu harus cerdas. Tolong dirinya sendiri, iki aman aku mencolot rono. Baru kita menolong, jangan sampai perasaan. Yo akhirnya korbannya dua, kita dan orang lain. Nah kalau kita manajernya bagus karena kita siap, akhirnya tidak ada korban karena kita menolong dengan tepat, safety kita aman, posisi nyawa kita aman, oksigen kita terpenuhi. Nah itu harus dipikirkan di sini dan itu harus dilatihkan kepada masyarakat. Yang kedua, pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga. Nah, jadi keluarga juga harus dikasih bekal. Menolong anggota keluarga dengan kecurigaan fraktur misalnya. Nah, yo sebelum masuk ke tenaga kesehatan itu kan minimal keluarga iso bebat lah, minimal. Jangan sampai jalan ke puskesmas, jalan ke posko itu darahnya mengucur, ya sampai di tempat kehabisan darah. Jadi pertolongannya di situ. Pertolongan pertama luka bakar itu bagaimana, dan lain-lain ya, termasuk perdarahan, fraktur, ada yang fraktur sebelum diangkat bagaimana. Jadi pertolongan yang sifatnya sementara, bukan untuk tuntas. Tuntasnya ya dirujuk itu tadi. Yang ketiga, memberikan beberapa alamat dan nomor telepon darurat kepada masyarakat, kebakaran, rumah sakit, ambulans, sesuai SOP. Nah ini pendidikan yang dikasihkan kepada masyarakat. Memberikan informasi tentang perlengkapan yang dapat dibawa, pakaian, portable radio, senter, baterai, dan lain-lain. Dan memberikan informasi tempat-tempat alternatif penampungan atau posko-posko bencana. Nah ini kan Anda tidak bisa kalau belum pelatihan bencana. Jadi posko itu ada berapa tahap ya. Posko aman, posko darurat, sampai posko terakhir rumah sakit. Nah, ini masyarakat harus dikasih tahu, sehingga mereka tidak salah di dalam melakukan penyelamatan. Nah, peran perawat dalam keadaan darurat. Pas impact pas ya, jadi pas kejadian. Pertolongan pertama pada korban bencana dilakukan tepat sesuai keadaan stabil. Jadi setelah stabil, loh nanti kan banyak yang meninggal, daripada kita ikut meninggal. Kan tadi pasalnya kan tolong diri kita sendiri, pas aman baru kita gerak. Pas tsunami ikut menolong, yo mati kabeh. Yo tsunami ini seleren baru menolong. Sehingga korbannya semakin sedikit, karena memang target kita nanti adalah menolong yang bisa ditolong. Gitu. Setelah bencana mulai stabil, masing-masing bidang, tim survei mulai melakukan pengkajian secara cepat terhadap kerusakan. Begitu juga perawat sebagai bagian dari tim kesehatan. Berarti pengkajian dulu, tak jumlah kira-kira tak. Oh kita pasang berapa pos? Itu ya nanti manajernya, maksudnya pimpinannya. Kita cuma membawa tenda 8, 8 kita pasang secara bertahap supaya masyarakat tidak berkumpul, tendanya berjarak berapa, itu diselesaikan semua itu. Yang ketiga, perawat harus melakukan pengkajian secara cepat untuk memutuskan tindakan pertolongan pertama. Ingat, pertolongan pertama, bukan pertolongan kesembuhan. Pertolongan pertama identik dengan penyelamatan nyawa dan kecacatan. Nah, disinilah ada yang namanya seleksi pasien untuk emergency FAP atau triase ya. Kita kasih warna merah paling penting, prioritas utama.
ini mengancam kehidupan. Pasien hipoksia, napasnya tinggal sedikit, shock. Shock itu kan napas harus tetap jalan, kalau tertutup kan meninggal. Trauma di dada, perdarahan internal, trauma kepala, hilang kesadaran, luka bakar derajat 1-2. Ini merah. Kuning, ini penting, tapi bukan paling penting. Prioritas kedua. Kalau merahnya masih ada, ini tetap ditangani yang kedua kali. Kalau perawatnya banyak kan tidak ada masalah, tapi kalau perawatnya sedikit kan merah dulu. Apa kuning prioritas kedua itu? Prioritas kedua meliputi injuri dengan efek sistemik, namun belum jatuh ke keadaan shock. Bagi pasien durung shock. Pasien dapat bertahan 30-60 menit. Ini bisa hidup ini. Fraktur tulang multiple, fraktur kan, yang penting tidak gerak kan tidak masalah. Fraktur terbuka, nah, ini kan hanya perlu pembebatan saja. Cedera medula spinalis, laserasi luka bakar derajat 2, kuning, wes, hijau. Hijau ini prioritas ketiga. Fraktur tertutup, luka bakar minor, minor laserasi, kontusio, abrasio, dan dislokasi. Hijau, sadar penuh, kompos mentis, tidak ada halangan pernapasan. Hitam, meninggal. Korban bencana yang tidak dapat selamat dari bencana ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Diagnosis, tidak usah dijunjung, biarkan dulu. Kita fokus menangani yang merah, kuning, hijau. Kalau merah, kuning, hijau sudah selesai, maka terakhir baru yang hitam menjunjungi mayat itu tadi. Jadi sementara mayat itu dibiarkan aja sampai merah, kuning, hijau selesai. Selesai ditangani maksudnya. Maksudnya pertolongan pertama ya sudah dirujuk, sudah dievakuasi. Jadi ketemu orang, kita lihat nadinya, oh sudah meninggal, sudah tidak ada kemungkinan untuk di-pressure. Ya sudah, kita langsung lari ke pasien-pasien yang masih ada kemungkinan untuk ditolong. Nah, peran perawat di dalam posko pengungsian dan posko bencana, memfasilitasi jadwal kunjungan dengan kerjasama medis dan cek kesehatan sehari-hari. Menyusun rencana prioritas sesuai dengan askep harian, karena ini di lapangan ya. Merencanakan transfer pasien yang memerlukan ke rumah sakit, evaluasi kebutuhan kesehatan keseharian, memeriksa dan mengatur persediaan obat, makanan, makanan khusus bayi, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Dari sudut kesehatan ya, terutama dari sudut keperawatan. Lanjutan, membantu penanganan dan penempatan pasien dengan penyakit menular, mengidentifikasi reaksi psikologis yang muncul, membantu terapi kejiwaan, karena tadi tidak ada psikolog, akhirnya diserah terimakan kepada perawat ya. Memfasilitasi konseling dan terapi kejiwaan, tugas kita itu, makanya ada mata kuliah psikologi itu ya. Konsultasi bersama supervisi setempat mengenai pemeriksaan kesehatan dan kebutuhan masyarakat yang tidak mengungsi. Nah, tapi kita fokus di kesehatan ya. Nanti kan ada berbagai profesi itu ya. Nah, kita narasumbernya di kesehatan. Bagaimana Mbak? Ini pulang boleh toh Mbak? Kesadarannya baik, kompos medis, pasien mau makan, pulang tidak masalah. Itu keputusan nanti di kita itu. Yang terakhir ini, dokumentasi pelaporan hasil penilaian bencana. Habis ini saya share. Jadi dokumentasi kita mengikuti mengikuti formulir, mengikuti lembar observasi dari pemerintah. Jadi kita tinggal mengisi sesuai dengan kondisi. Jadi kita tidak menciptakan format sendiri, tapi ada tersendiri, kita tinggal mengisi lokasi dari satu profil daerah. Kita tinggal mengisi misalnya. Pangan ada berapa, sandang ada berapa, logistik lainnya berapa, paket kematiannya ada berapa, peralatannya ada berapa, tinggal ngisi data.
Setelah itu kita laporkan sebagai data awal. Nanti tindak lanjut dari dokumentasi yang kita lakukan, nanti akan turun bantuan-bantuan sesuai dengan kebutuhan. Saya kira itu dari saya. Seperti biasa saya share. Nanti ada hanya 10 soal sebagai absen hari ini. Hanya 10 soal, tidak keluar dari yang saya terangkan. Nanti saya kirim, silakan diisi. Satu untuk absen, yang kedua untuk penilaian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.